sangat penting sekali untuk kita benar-benar aware terhadap semua data yang masuk ke dalam realita anak kita. Itu sangat penting sekali. Dan pemilahan kata-katanya itu juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Apa yang kamu sampaikan dalam judul, asumsimu membentuk realitamu. Kalau keluarganya Mbak Yohana, ketika ada satu kondisi, walaupun itu judulnya tadi satu ikan dibagi 5, tapi dia tidak mengasumsikan analogi itu. Nggak ada deskripsinya, Nggak itu kemiskinan ada gitu. deskripsi maknanya gitu. Jadi itu akan membentuk pola keuangan dia juga akhirnya beda sama orang-orang yang langsung kasih label kurang gitu kan, label ketakutan misalnya. Itu penting. Saya itu adalah manusia yang seringkali terjebak pada looping cerita-cerita gitu ya. Bangkit, jatuh, belum mengerti tentang yang namanya akar, root dari apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, bahwa kita sendirilah penyebabnya gitu, belum paham. Jadi lebih ke denial. Tuhan kasih saya jawaban. Kalau sampai di titik ini juga Tuhan tidak kasih saya jawaban, kasih mati aja saya, ngapain saya hidup kayak gini. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak masih setia menonton Ngaji Rosoh. Kali ini kita bersama dengan Teh Feby ditemenin oleh keluarga baru kita, keluarga lama. Ini the real family. Iya, keluarga lama. Jadi namanya Mbak Yohana. Beliau itu mantan biarawati. Terus seorang psikolog juga, sering nongol di TV, di RCTI dan TV-TV lainnya. Kemudian beliau ini menariknya pasca sarjananya ngambil psikologi di Universitas Indonesia, terus kemudian S3-nya di Munchen, di Jerman. Wow. Jadi memang dapat privilege dari keluarga ya. Tapi ya, menariknya kenapa kemudian akan kita elaborasi pada kesempatan sore hari ini, karena Mbak Yohana itu setiap ada event offline Ngaji Rosoh atau Abundant Revolution nggak pernah absen gitu. Dari batch berapa sih Teh? 11. Tapi setiap ada batch berikutnya di kota mana, ikut terus gitu. Pertanyaannya apa yang dicari gitu kan kira-kira ya. Gimana Teh? Masya Allah, teman-teman semua halo. Kita bersama Kakak Yohana saat ini. Indah sekali perjalanan ini ya. Kak Yohana ikut kelas batch 11, kalau ada offline ikut. Dia punya pengalaman yang beda-beda. Boleh cerita nggak sayang, perjalanan awalmu ikut batch 11, apa yang kamu cari dan apa yang kamu temukan di dalam kelas? Dan setiap kelas 1 masuk lagi offline berikutnya, ada rasa apa yang beda, ada kerinduan apa yang terasa, sehingga kerinduan ini tuh kayak nyandu. Tapi sebelum Mbak Yohana jawab ya, kapan hari itu dia WhatsApp aku, Mas, boleh nggak sih ikut offline lagi yang di Jakarta? Langsung nggak jawab, nggak boleh. Dia itu kan jawabnya tuh serius loh, bukan mainan loh ya. Karena merasa, berarti kelasnya nggak ada gunanya nih buat Yohana. Ikut terus gitu. Nah jadi sebutkan juga ikut lagi gitu kan. Terus janji Mas nggak bakal nangis, nggak bakal teriak-teriak gitu. Jadi memang ada yang berbeda Mas Hendra, bahwa Abundant Revolution itu bukan kelas. Dia ruang jiwa di mana sebuah rasa kekosonganmu terisi di situ. Di situ ada cinta, di situ ada kebersamaan, di situ ada kemesraan yang nggak keisi di rumah dia gitu. Sayang, boleh cerita nggak? Apa yang kamu rasain? Nangis dulu boleh. Sebelumnya Yohana gimana? Terus pas masuk kelas gimana? Sayang. Hai teman-teman. Oke, izinkan saya sharing dengan mengalir saja, seapa adanya, seiring alirannya saja. Saya akan cerita, mungkin ini cerita nanti akan bermanfaat buat teman-teman semua. Awal saya masuk di batch 11 itu, saya itu adalah manusia yang seringkali terjebak pada looping cerita-cerita gitu ya. Bangkit, jatuh, belum mengerti tentang yang namanya akar, root dari apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, bahwa kita sendirilah penyebabnya gitu, belum paham. Jadi lebih ke denial bahwa mungkin penyebabnya parenting, orang tua kita zaman dulu. Ini pesan juga buat orang-orang tua yang nantinya punya anak gitu ya, bahwa cinta itu akan menyelesaikan semuanya sih. Betul. Berawal dari suffering itu, berawal dari titik terendah itu,
saya mencari gitu, sampai seperti mengancam Tuhan gitu. Tuhan kalau habis ini nggak ada jawaban gitu, terserah lu aja, gue nggak percaya sama lu gitu. Tuhan, gue nggak percaya sama lu, hidup gue gini amat gitu kan. Karena ada beberapa titik dalam hidup saya itu yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua di drive sama orang tua. Dan pada saat orang tua tidak ada, drive itu beralih ke pasangan dan seterusnya seperti itu. Ini ada apa gitu? Ngomong yang deep banget gitu. Tuhan kasih saya jawaban. Kalau sampai di titik ini juga Tuhan tidak kasih saya jawaban, kasih mati aja saya, ngapain saya hidup kayak gini? Nah, ini kan ada lonjakan dari dalam bahwa sebenarnya ini bukan aku. Nah, di sini kita bisa menjabarkan bahwa ini bukan gue gitu. Gue tuh bukan yang kayak gini. Pertanyaan yang deep banget dan dalam, tapi apinya tuh ibaratnya kecil banget tuh, halus banget. Tapi tetap saya pelihara. Ya, ayo gitu kan. Kita tebal channel ini. Awalnya buka Kang Abu dulu, terus dia biasanya jalan mati sendiri kan yang namanya channel itu. Tiba-tiba ada musik Jawa, itu apaan sih ini gitu kan? Tang ting tung. Iya, tang ting tung, dan aku sebel banget nih lagi berantem laki. Sama kayak mantan ininya ini, suaminya TVB tuh gitu, sebel sama itu. Awalnya kan kita nggak ngerti gitu. Tahu lah, sakti aku tuh. Lagi berantem sama laki, gue ngidupin YouTube gitu kan, harus sambil soal masak lah apa, ibu-ibu pelarian lah gitu. Terus laki ngomong, apaan sih itu musik tangting tuh? Jawa banget lu ngeledek gue aja Jawa terusnya kan. Lu ngeledek gue, enggak, orang dengerin gini lagi-lagi aku dengan tidak kesadaran ya, tapi tertekan gitu kan. Iya. Terus aja aku nyalain gitu, tiba-tiba ini tampil TPB pertama kali aku lihat itu bulan puasa. Kayaknya baru-baru ngupload di YouTube deh tentang TPB pakai baju kuning itu. Iya. Masih jelek ya? Siapa nih bajunya gitu kan, emak-emak siapa nih gitu. Otak masih dominan banget untuk otak masih menganalisa gitu kan. Biasanya kan yang ini whatever lah, orang kan macam-macam gitu ya. Tapi itu pentingnya kita jangan dulu berhenti untuk menganalisa segala sesuatu tuh. Pikiran tuh memang harus ditenangkan kok, perlu hening gitu untuk menerima satu kondisi yang mungkin ini jawaban lo gitu. Otak berhenti nggak sih lo mikir gitu, berhenti nggak sih lo overthinking untuk menilai, ngejudge segala sesuatu gitu. Akhirnya clue yang nyampe ke Yohana itu tema yang mana ya? Pertama kali banget Teteh muncul yang tentang keterpurukan Teteh. Wah, ini mah parah daripada gua. Orang dia nggak punya duit, nggak punya suami, nggak ada motor mobil, semuanya yang disebutin gue ada gitu. Dan nggak ada juga pasangan, nggak ada lakinya gitu. Nah, sementara gue ada nih, tapi gue beranteman misal gitu kan. Nah, pada akhirnya aku ngerasa gini, lah ini mama gini aja bisa gitu. Kenapa gue nggak dengerin gitu? Kencengin dulu dikit suaranya kan gitu. Seru nih gitu. Baru-baru kayaknya diupload tentang TPB itu belum kelas juga, paling baru batch 1 batch 2 deh kayaknya diceritain gitu. Ini lebih parah daripada aku lah ya gitu. Kayaknya dia lebih menderita daripada gua, tapi dia ceritanya ambil ketawa lagi gitu kan. Masa gua nggak bisa gitu kan. Dia happy loh menceritakan tentang dia yang begini. Betul. Terpuruk 1,3 M lagi utang, gua gini-gini nggak ada gitu. Misalnya gitu kan. Ini ada yang lebih daripada gua terpuruknya di mana sih sebenarnya bikin gua nggak bisa move on gitu. Dengerin aja sampai selesai. Pada akhirnya terus mulai ada klik ngaji Roso dan buka. Pelajaran pertama di waktu itu adalah cobalah menghening dulu, mendiamkan pikiran lu yang berisik untuk menganalisa, menilai. Otak kita kan terbiasa overthinking ya. Coba turunin dulu, coba turun ke rasa aja, rasain deh kalau kamu kayak dia, apa segala macam kayak gitu tuh. Terus Teteh bilang apa ya tentang isi pesan hidup tuh, bahwa hidup tuh indah gitu. Waktu itu indahnya di mana? Seorang Joan akan kata gue, anjing indahnya di mana? Iya kan, maksud dalam keadaan marah pasti ada teori banget sih tuh orang gitu ya. Monyet di mana indahnya gitu, hati masih gemuruh. Tapi ada dorongan untuk terus lihat gitu, jangan di skip gitu, lihat gitu kan. Ya udah, terus Mas dari situ ada daftar aku coba tuh daftar deh gitu. Akhirnya aku mulai dari batch 11 online, mulai bab 1 bikin kepala gue ambiar. Perasaan ini bukan gue ya gitu, kesal ini bukan gue, ekspektasi ini bukan gue, pikiran ini bukan gue, ini body yang juga gue sok-sokan bagaimana bukan gue. Ini gue ambiar. Jadi sama pada saat Mas kram ya, kram otak. otaknya kram. Tapi aku tidak berhenti, aku biarin aja hancur sekalian. Termasuk aku adalah manusia yang nyinyir dan paling fanatik pada masanya. Tentang agama, hancur. Apa yang gue yakini, keyakinan apa nih, kebenaran apa yang gue paksakan terus untuk ada ini, ternyata itu kan semua orang punya persepsi ya, tapi di aku pribadi ambiar, hancur gitu. Sesuatu yang gue banggain, yang gue pegang erat sebagai keyakinan gue hancur. Harus dilepas banget, dipaksa lepas kayaknya karena suffering tadi kan, karena suffering. Tapi entah kenapa Mas, ada titik bahagia di situ kayak muncul gitu ya. Kalau dibilang itu api kecil tadinya,
Yang tadinya kayak ayo lihat gitu ya, itu besar. Terus batch 12 ikut lagi, reuni ikutan, waduh, 3. Daftarnya yang Ya. pertama lagi. Apa lagi? Batch 11, batch 12, reuni. sampai suami aku bilang, lu kan manusia yang paling nggak pernah mau gabung dengan pelatihan apa-apa, Iya, rasa iya. deket dong, ya kan, ngerasa udah ngerasa, Iya, gitu kan. iyalah wajar dong. Terus laki gue sampai komentar masih nih waktu itu tuh, lu mabuk kunyuk apa lu? Itu kan kayak orang kerasukan monyet, gue jadi ini ikut gitu kan. Yang tadinya gue untuk schedule aja, kok gue megang pasien gue nggak bisa diganggu, bla 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 bla. Iya, Gue iya, syuting gue nggak bisa diganggu. Sampai laki gue bilang mau kerasukan monyet ya gitu. Terus abis reuni apalagi lah selanjutnya itu Red. Jogja dulu tahun lalu, Jogja dulu ikut. Jogja. Yuk Terus kita offline Jakarta. Kemudian kata Jakarta laki gue, lu ngerti ikut. yang namanya libur kata laki gitu kan. Iya. Ajak suami mana pasti yang kecil diajak. Ikut lagi, makin mabuk lagi. Nah, gongnya kemarin tuh, yang 2 kemarin Yang di reuni Surabaya. teriak-teriak. Oh iya. Yang di teriak-teriak. depan, di atas, Iya. itu keluar, dan gue peluk. Itu kayak rugo lepas tuh. Rasanya apa? Really, you know, ada sesuatu yang lepas, yang kayak bukan gue. Teorinya paham dong mas, Iya. kita teorinya paham bahwa gue harus melepaskan topeng, identitas palsu gue, bla bla bla. Tapi experience rasa ini yang aku tidak bisa, I can't stop. Itu gue dapet, bukan masalah attach tentang Tete, attach Mas Hendra, atau attach Ngaji Rosso. This is the power something gitu. Ini kekuatan apa nih? Gitu. Kekuatan apa nih? Aku bahkan tidak menyebutnya lagi Tuhan dengan simbol apapun gitu. This is why gitu. Gue ketemu apa Tuhan? Tapi syaratnya gue ngizinin terus diri gue untuk terus. Jadi setiap kelas demi kelas itu ada yang lepas layer-layer emosi. terlepas, rilis gitu ya. Dan ada pengetahuan baru, layer per layer itu mungkin karena memang kesadaran aku masih yang belum sampai. Pada saat aku menemukan hal baru, aku mau mengartikannya bahwa oh ya kesadaran gue kemarin di sini. Terus aku dapat lagi hal baru, kesadaran gue di sini. Upgrade aja terus dengan mengizinkan untuk kosong. Bonusnya, disebut ya perekonomian stabil gitu. Ya kan turun naik kan, up and down terus. Terus relationship lo sama Relationship. pasangan membaik. Tanpa aku mengkomunikasikan secara verbal, beres sendiri. Allah. Berubah sendiri. Nah ini di hari ini batch 27 aku menemukan lagi experience bahwa everything is illusion yang kata Albert Einstein real. Iya betul. This is real gitu. Jadi nggak perlu kita komunikasi keluar, emang di dalam doang gitu Di mana-mana mah kamu sendiri sebenarnya ini kali yang disebut wajah Allah di mana-mana ya. Iya. Aku nggak perlu nyari si A, si B, si C, itu mah aku semua dengan versi yang lain. Iya. Gimana aku nggak cinta coba orang diriku semua gitu. Aku lagi again. Tapi nanti pasti ada batas di mana pada saat ini mulai attach aku berhenti. Ya. Karena aku membatasi untuk tidak attach pada akhirnya. Keindahan ini tidak attach sebabnya. Tidak melekat pada akhirnya gitu. Betul. Tapi pada saat aku lagi orang bilang diving, ini aku lagi Divingin. lihat keindahan demi keindahan mas gitu. Tapi ini experience yang pastinya cuma bisa dilakukan dan dilaksanakan sama masing-masing orang. Kita nggak bisa menginikan experience orang lain karena setiap orang kan punya kesadaran berlayar beda-beda. Iya. Aku bercerita secara universal pun kan belum tentu sama rasanya sama experience dia orang gitu. Iya. Jadi yo, pada saat kamu melihat ada sebuah realita, rasa nggak bebas sedari kecil, rasa terkukung, rasa yang nggak bisa mengekspresikan diri kamu apa adanya, dan di titik kamu rilis itu terlepas satu-satu, berarti goal terbesar yang kamu rasakan itu apa ya? Ya Allah, newborn. Lahir kembali. Aku terlahir seapa adanya aku tidak pusing mau diterima tidak diterima, aku tidak peduli mau perfect dan tidak, aku tidak lagi di drive sama energi itu, dan menjadi diri seapa adanya tuh enak. Pelan. Ada rasanya yang kurasakan ngalir sesuai maunya gitu. Apa ya Nggak rasanya? sesuai alirannya. Terserah aja gitu kan enak. Kemarin kan aku yang lawan. Wah rasanya kan tuh gedebak-gedebuk gitu rasanya kalau ngelawan. Kayak berantem sama diri sendiri. Kayak berantem sama diri sendiri. Pada saat waktu kemarin di Surabaya kamu rilis dan pertama kali kita adalah Zambi. Jadi kenapa Jujur, sih orang-orang komennya kok kayak saudara kembar ya ini kan? Iya. so Kan kita satu tubuh dalam 2 jiwa. Lanjut. Itu ada rasa apa? Yo, rasa itu, rasa diterima, rasa setelah 40 tahun umur aku ini, aku ngerasa itu pelukan pertama yang not attached ya, not attached. Itu pelukan pertama kali yang aku seapa adanya. Ya Allah. Itu selama ini kan you hebat, pulang-pulang gua hampa. Oh. Oke?
Walaupun tidak semua, mungkin mereka juga mungkin tulus, tapi akunya yang nggak buka Iya, diri, iya. hati aku yang nggak aku buka untuk cinta itu, aku yang nutup. Nah akhirnya rasa apa yang kamu rasain kemarin? Itu tuh kalau experience rasa pasti tidak akan bisa terjelaskan seapa adanya di sini. Aku nggak bisa cerita, bukan nggak bisa, aku nggak tahu. Ada rasa plong di Bikin situ, ada rasa membuat kata-katanya bingung gitu. Jadi itu lepas newborn, aku merasa kayak terlahir kembali 40 tahun. Ini tangisan yang tertahan. Gue boleh teriak kayak monyet sekalipun, dan gue nggak dijudge. Yang selama ini gitu aja nggak bisa, ya kan? Selama ini gitu aja nggak mampu, gitu aja nangis. Lu perempuan begini lu dijelasin gitu kan, pasti ada yang kayak gitu kan. Nggak boleh kayak gitu ya. Lu tuh harus perfect, lu tuh harus kuat, lu harus hebat gitu aja. Kok nggak bisa, itu tangisan pertama yang gue kayak mungkin bayi lahir yang udah nggak dibatasi gitu. juga sayang sih. Iya, gitu kan. iya, gue nggak dibatasi dengan judging apapun. Dan gue jadi diri gue sendiri, itu kayak terlahir kembali, Mas. Ngeplong sampai ke badan-badan. Dari Surabaya sampai sekarang gue nggak pernah lagi konsumsi amlodipin tiap malam, iringan. Wow, hebat. Mantap. Gue mengkonsumsi tahunan udah amlodipin, obat-obatan bla 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 bla, pentolin selalu bawa gitu ya. Sesak karena nahan mungkin ya. Teorinya aku tahu, secara akademis teorinya aku tahu. Oh, banyak yang kayak gitu. Tapi Aku pun juga kayak gitu. prakteknya Ditanya apa ya, banyak tahu lah ya karena bergaul sama orang-orang pinter gitu kan. Teori ya, prakteknya jatuh bangun. nangis depan orang itu kan sesuatu yang selalu ditahan kan. Iya, Nggak iya. boleh, lu nggak Betul. perfect nanti depan orang, lu apaan begitu. Psikolog lu tempat orang nangis lu nangis, Iya, nggak makanya. mungkin. Ya, jadi pada saat Yohana nangis saat di Surabaya, aku cuma melihat ada keindahan cinta di dalam tangisan dia. Nah, sweet. Jadi aku cuma peluk waktu itu, terus aku cuma bilang apa? Love you. I love you, yo. Hmm. Semakin dia teriak, semakin I love you. Semakin teriak, I love you sayang. Kayak adik sendiri gitu ya. Itu sakit, Mas. Waktu rilis itu sakit, itu kayak nyokap suka ngehukum pakai rakit nyamuk gitu ya sih. Tapi dirimu kayak di stasiun-stasiun TV itu apa sih? Ngomentarin artis-artis gitu? Aku sebagai psikolog yang hanya melihat situasi ini secara kepribadian orangnya, misalnya kasus siapa si A gitu, ini dia kenapa sih sampai ada kasus begini, perceraian begini, atau kasus bla 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 gini, dia tuh adalah pribadi yang seperti apa kayak gitu. Jadi aku nggak kerana hukum, karena mana-mana, nggak sesuai porsiku aja. Boleh minum ya? Boleh sana, silakan. Ya, jadi teman-teman, untuk semua realita hidupmu saat ini, nggak apa-apa kamu terpukul, kamu menderita, apa adanya aja kamu yang sekarang. Apa adanya. Apa adanya aja. Apa adanya, bener. Ya, apa adanya kamu aja, kesempurnaan akan tetap terhampar untukmu. Itu indahnya, Mas. Itu indahnya. Apa adanya kamu, keindahan, kebahagiaan tetap nungguin kamu. Iya bener. Tetap nungguin, mau kamu hitam, putih, hijau, kuning. Bener. Luar biasa. Jangan minta instan juga sih, tapi kalau aku bilang Betul. Nikmatin Memang nggak ada yang proses. instan. Makanya tadi kan aku cerita, Iya. kayak nanam benih. iya. Nggak bisa instan. Hari ini kelas, sehari 2 hari rilis, mau tiba-tiba berbuah. Kan nggak mungkin baru hari ini kuliah tiba-tiba skripsi mau beres. Iya. Kan enggak. Melepaskannya juga emang satu persatu sih, Mas. Aku di batch per batch, pertemuan itu ikutin aja terus, kosongin diri aja dulu, saking bukan siapa-siapa gitu kan. Bonus yang kalau misalnya orang bilang pencapaian, yang kalau orang bilang manifestasi, itu ternyata bonus. Nggak usah diminta-minta juga mah ada. Iya, ngalir kan. Yang terpenting rasa terbebas dulu nih dari tekanan. Iya. Rasa terbebas dulu. Lalu muncul ada kedamaian, lalu sedikit terselip ada api-api kebahagiaan di situ. Iya. Akhirnya aku pensiun, Mas, jadi sebagai atlet lari. Tertarik. Lari dari kenyataan. Anjing. Kemarin-kemarin lari terus kan gitu. Nah kali ini aku pas ketemu Haji Rasul, aku tuh belajar ngehadapin gitu, Mas. Gak apa-apa. Pada ketawa semua gitu teman-teman. Ini nggak ada lo lihat di stasiun TV manapun, nggak ada ini yang gini. Tapi ini gue apa adanya gitu. Seru-seruan aja gitu ya. Aku langsung ini langsung. Tapi ringan. Nggak pakai topeng tuh enak Tawanya ringan. bahagia ya, bener gak sih? Aduh, Makanya Masya kan aku Allah. bingung. Menceritakan kebodohan kita sendiri pun aja happy. Kalau kita jadinya ngetawain diri sendiri, jadi kayak saya Iya, ngapain. kalau dulu saya jaim, Mas. Kalau Aku dibilang, bingungnya kan kenapa Bunda Gemoy bisa jadi atlet gitu kan? tapi by the way aku memang asli atlet taekwondo tadinya. Oh, taekwondo ya? Dirimu anu loh, hidupmu seru. Dirimu aktivis HMI, ya kan? Taekwondo, mantan biarawati. Warnanya banyak Mantan pelari juga, mantan Terus pelari. di Jerman, mantan pelari. Pelari makanya. Allah, Masya Ya kan? Allah. Mondar-mandir di stasiun televisi, seru banget di hidupnya. Sangat. Suaminya juga bervariasi, ya kan? Sesuai dengan variasi rasa di dalam batinnya.
Tapi ya itu Mas, pengalaman untuk terlahir kembali itu emang ada yang namanya physically birth ya, kelahiran fisik. Ulang tahun kita setiap ini ada yang namanya Kelahiran kesadaran. psychic birth dan spiritual birth itu yang paling asik, terlahir kembali sebagai spirit gitu. Emang benar kita pada akhirnya menyadari kita ini tuh kayak entitas yang belajar jadi manusia. Betul. Katanya Mbak Mediana teh, Iya. aku dulu juga aktor pelari. Alhamdulillah setelah ikut batch 11 aku sudah tenang. Batch 11 berarti kan? Iya, barengan Bareng dong. satu kelas Iya, dari iya, kenyataan. Tapi sekarang kalau misalnya kita ngobrolin soal pluralisme, Mbak Yohana gimana? Andai kata kalau kapan hari kan aku sempat tanya nih, Teh, andai kata nanti anakmu terus pengen masuk Hindu atau Buddha atau Nasrani, gimana Teh? Gitu ya? Aku sekarang aja Kristen dua. Oh, gitu Dua-duanya ya. Kristen. Jadi nggak mempermasalahkan soal beda agama lagi kayak Mereka gitu nggak? gereja aja, mereka juga kalau memang kita mau lebaran nganter, nggak ada, udah lama itu mah udah. Kalau dulu gue nyinyir. Nyinyir dulu. Apa yang bikin apa tuh namanya resolusi pandangnya jadi berubah soal yang tadinya nyinyir dan kemudian fanatisme buta sama agama? Kayaknya tuh emang Allah maha baik, maha penyayang sama kehidupan aku, cuman akunya yang nggak ngerti, akunya nggak buka hati. Sebelum ketemu yang ilmu kesadaran itu, ini anak kan udah ada dua, aku nikah buy one get two, Ya. dapat dua dengan beda keyakinan, di mana itu menurut aku tadinya suffering. Satu lahir sendiri, yang dua lahir sendiri, yang dua lagi download. Di download. Download Maaf ya nak, paket combo, makin bunda ya nak. Gitu. Nggak, jadi aku kayak disuruh mengerti bahwa menerima mereka seapa adanya itu nanti ada pesannya gitu. Sampai sekarang lebih matang lagi. Kalian mau jadi apa juga? Aduh, tapi kalau di sini mungkin bahaya ya kalau ngomong. Ya, aku hantarkan gitu aja lah. Terserah support aja. Bahkan aku bilang terserah aja tuh. Yang penting kamu Udah nggak ngatur ya? pernah punya statement gini. Kamu nggak beragama nggak apa-apa. Nanti kamu kenal Tuhan kamu. Gitu. Nanti kalau kamu beragama cuma jadi mengekang spirit kamu mentok di ritual. Betul. Kamu nggak bisa melihat secara universal gitu. Tapi nggak tahu anak-anak ngerti apa enggak. Penting gua sebagai emaknya ngomong aja dulu kan gitu. Iya. Tapi bisa tanpa bicara pun kita sudah memberikan cinta itu pun adalah Iya. itu sendiri gitu. Benar. Memperlakukan mereka semua dengan cinta gitu. Jangan ngulang lagi, maksudnya Sejarah lama jangan diulang circle lagi. aku circle aku itu cukup. Aku tidak akan menekan mereka Tapi untuk apapun. Teh, tadi tuh aku sempat ngobrol kan sama Mbak Yohana tuh persis dengan obrolan kita yang kemarin gitu. Ya. Nanti Mbak Yohana coba sharing dong. Dia kasih nasihat ke aku. Mbak Yohana itu kan udah pernah dia ngerasain uang triliunan apa tuh udah pernah. Di fase itu udah pernah. Dia kasih nasihat aku, Mas Indra jangan pernah merasa mentok ya. Karena biasanya kalau udah merasa mentok tuh mesti jatuh, mesti Iya, turun gitu kan ya. betul. Makanya selalu bilang ini baru start, ini baru Yes. mulai gitu. Coba Betul. cerita soal itu dah, Mbak Yohana. Pernah punya pengalaman kayak gitu? Iya, di masalah finansial juga kan aku up and down sih Mas. Biasa nggak ada yang stuck. Tapi satu hal yang aku pelajari dari kondisi itu bahwa pada saat aku mulai mentok, apalagi diberikan rasa di situ, Iya. udah cukup ini nih suami gue begini-begini misalnya kayak gitu. Itu pasti ada aja yang diambil untuk menurunkan lagi apa sih namanya levelnya atau apa Iya. gitu. Karena memang bukan kita Tuhan untuk mentokin Iya, itu iya, gitu. iya. Jadi kalau lu misalnya mau standby terus untuk stay here gitu, nggak usah mentok. Bikin gunung yang baru, bikin penyampaian Ini baru, baru awal, gitu ya. ada lagi Iya yang menurut aku tinggi. ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang gak sependapat, it's okay, life is choice gitu. Tapi kalau menurut pengalaman pribadi aku, tahun-tahun tuh seperti itu. Kalau bikin sini, ntar bikin lagi sini. Iya. Jadi nggak nyampe-nyampe emang. Ya, naikkan batas bawah lah ya. Iya, Betul, iya, naik iya. ke atas bawah. Nah, kalau lu mentok, biasanya lu akan jatuh. Ada aja, semesta kayak seperti menyeimbangkan gak sih Banyak, gitu. banyak Ya, cerita karena ini kayak gitu, konsep Mbak. balancing kalau aku bilang. Kayak belum, udah ngerasa sampai di ujung, ya ntar dia balik lagi Iya, ke sini, iya, iya. gitu Iya, kan? iya, iya. Balik lagi ke sini. Jadi kalau memang ada teman-teman di antara teman-teman yang ekspektasinya harus begini dan mentok itu, ya siap-siap tuh turun habis itu. Makanya Mbak Dia selalu kasih pesan, selalu bilang ya Mas Indra ya, ini baru baru awal. mulai, Iya. ini baru mulai. Karena Iya. seru, kalau baru mulai itu memang semangatnya juga beda. Seru, perjalanannya hal-hal baru. nikmati aja terus gitu. Iya. Tidak usah melekatkan rasa juga di situ. Iya, hari ini batch 27 kerasa nggak sih beda banget tuh seru dan asiknya. Aku tuh setiap experience pasti ada Sensasi. ledakan-ledakan sih memang. Seru, seru dari mulai rilis bersama tadi aku ngerasain banget powernya gede banget di Iya, situ iya, gitu, iya. kebersamaan Iya. rasa Kelihatan deh. gitu loh. Iya. Pas quantum jam juga sama. Aku tuh di depan tuh ya, sebenarnya kalau disuruh ke depan tuh sorry ya, enak aku sebenarnya disuruh maju ke depan tuh ya. Kalau nggak dirimu yang nyuruh ya. Tapi nggak tahu ya, di Bandar Revolution tuh banyak merubah hidupku gitu. Jadi tadinya aku yang nggak mau di depan panggung, sama sekali nggak pernah aku ya. Iya. Aku jadi kayak totalitas deh, kayak seneng gitu, kayak punya keluarga banyak gitu. Kenal Mbak Yohana aja jujur, aku seneng banget. Mbak Ina kayak punya kakak baru Iya, gitu, iya punya saudara baru gitu kita. Iya itu. banget, Iya kan? banget. Dan ini melebihi uang. Oh, keberlimpahan dalam bentuk yang lain sih. Ini melebihi uang. Bisa, aduh ya Allah ya Rabbi.
Gitu lah ya, susah untuk diungkapkan kali ya. Mas, 40 tahun gue hidup dengan ketakutan itu aja rasanya mau triliun juga gak terasa, Mas. Serius. Ya. Takut aja, takut itu bawahnya. Entah apapun kejadian takut aja. Kalau ketemu akar banyak ya, emang gue lahirnya juga di pedalaman ya. Di mana lahir? Kalimantan Timur, Oh. Kutai Kartanegara. Lahir di tempat yang aura mistisnya masih kenceng banget. Masih kuat ya. Dan namanya anak kecil kan penakut, Mas. Suruh ambil sesuatu, kalau gue gak dapat habis gue. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau laki gue bilang sekarang gue mabuk kunyuk, ya gue gede sama mereka. Papa mama kerja apa sih kok bisa S3 ke Jerman, S2 di Bapak UI? ASN, Bapak tuh kayak kerja di pertanian di pemerintahan, tapi kayak dia prioritas ya. Jadi dia punya satu lahan, kayak dirimu gini lo punya ini Mas, gitu nanti dikembangin, pas kembangin dapat penghargaan dari pemerintah, sampai sekolah ke Amerika, Papa. Oh. Jadi ninggalin nyokap kan di pedalaman gitu dengan anak 5, dengan parenting yang kurang, dengan umur orang dulu kan masih muda Iya, teh. masih muda udah nikah, anaknya udah pada gede-gede ya Habis sekarang. aja kita besut terus. Jadi kalau mau dibilang finansial mungkin orang tua ada. Nah bedanya gini Mas, kalau mau dibilang cerita orang-orang bahwa ini kekurangan itu kekurangan, kami itu pun sederhana sebenarnya, biasa aja. Namanya bersaudara berlima, cuman karena nyokap bokap nggak pernah bilang ini kekurangan, aku nggak punya data itu. Nggak ada data juga Karena nggak dibilang kita tuh kekurangan. lagi Karena nggak susah pernah ya. diomongin. Kita tuh susah, padahal pernah kok yang cuma makan apa doang sama ikan satu bagi berlima pernah. Cuma tidak ada data bahwa ini kemiskinan loh, ini kekurangan. Aku nggak ngerti. Kalau itu kekurangan kan happy. Namanya hidup di apa di lingkungan pertanian alam gitu, apa aja bisa mentik, apa aja bisa ngambil Iya. tuh happy menurut aku. Mhm. Makan di rumah ada sungai, makan di sungai. Nggak, Lu aja, nggak ya. ada yang mendeskripsikan bahwa itu kemiskinan. Makanya aku rasa aku nggak punya data itu. Itu tuh, apa Itu pelajaran penting dari banget. itu apa tuh? Ya, jadi gini, buat yang nonton kali ini sangat penting sekali untuk kita benar-benar aware terhadap semua data yang masuk ke dalam realita anak kita. Itu sangat penting sekali. Dan pemilahan kata-katanya itu juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Apa yang kamu sampaikan dalam judul, asumsimu membentuk realitamu. Kalau keluarganya Mbak Yohana, ketika ada satu kondisi, walaupun itu judulnya tadi satu ikan dibagi 5, tapi dia tidak mengasumsikan analogi itu. Nggak ada deskripsinya Nggak itu ada kemiskinan gitu. deskripsi maknanya gitu. Jadi itu akan membentuk pola keuangan dia juga akhirnya beda sama orang-orang yang langsung kasih label kurang Iya. gitu kan, label ketakutan misalnya. Itu penting. Jadi Meaning itu yang bikin itu. Iya. ya? Iya. meaning itu yang penting. Nah, sebetulnya pada saat kita rilis tadi itu di kelas, apa sih yang beda? Sejarah memori tentang masa kecil itu nggak hilang, Mas. Lalu apa intinya? Meaning terhadap rasa itunya yang izinkan itu terurai dan Ya. izinkan itu balik lagi ke asal energinya. Jadi si peristiwa memorinya tentang ada, tapi udah nggak ada rasa Iya. di dalam memori itu gitu. Jadi itu cuma cerita Oke. aja. Iya. That Iya. just a story. Just story. Gitu. Toh kita juga nggak merubah memorinya tetap ada bahwa kita dari ibu A, ibu B, ibu C. Tapi kita udah nggak melekat dalam rasa bahwa ini begini, ini begitu, enggak. Udah itu cuma cerita kok gitu. Nah. Betul. Itu cuma cerita, Oke. udah selesai. Kita kan nggak perlu putar-putar terus memori itu di kepala kan. Izinkan aja itu mengalir. Kenapa? Karena tubuh ini, tubuh Yohana, tubuh aku, tubuh Mas Endra, ini adalah jiwa Mas. Jiwa yang memang diizinkan yo untuk kamu Learn, ya. mengalami semua spektrum rasa untuk learn tadi. Belajar ya. Untuk belajar. Kenapa? Karena jiwa ini dia harus matang. Secara jiwa dia harus matang. Kenapa harus matang? Karena itu udah defaultnya memang harus ngalamin ini untuk apa? Untuk pada akhirnya kamu bertumbuh dalam kesadaran yang lebih baik bahwa melihat semua realita ini dalam kacamata kesadaran, udahlah semuanya juga cinta. Makanya disebut apa School of Soul itu ya? Ya, Sekolah bagi jiwa kan kehidupan ini betul. gitu. Sekolah buat jiwa. Sekolah buat jiwa untuk bertumbuh. Makanya kalau di dalam perjalanannya teh gimana teh? Kalau aku pernah salah, nggak apa-apa. Kalau aku pernah ngambil keputusan yang nggak tepat, nggak apa-apa. Iya, iya proses. Mau apapun warnanya, yo saat ini nggak apa-apa Iya, sayang. iya benar, benar. Karena kamu adalah jiwa yang bertumbuh dalam kesadaran yang lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar. Jiwa ini memang harus matang dalam perjalanan itu. Gitu. Yang lebih kerennya adalah Oke. mau apapun warna kamu, kelimpahannya standby nungguin dia. Itu yang keren. Nah, itu kan ketika kemudian
kondisinya Mbak Yohana itu kan dari kecil misalnya ya dibandingkan kemudian aku dan teman-teman yang lain kan dia lebih punya privilege lah ya. Ya. Terus kemudian dia sudah sering mondar-mandir di TV dan lain sebagainya. Itu kan secara kelayakan itu kan udah punya dasar-dasar itu, sehingga ada masalah apa aja gitu untuk kemudian bangkit, untuk kemudian menyelesaikan masalah itu tuh ada kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kalau kemudian yang menghadapi sebuah masalah yang sangat serius itu adalah teman-teman yang tidak punya, kalau bisa dibilang prestasi-prestasi seperti yang Mbak Yohana alami, itu sarannya Mbak Yohana seperti apa gitu kan? Memang nggak ada yang bisa dibanggakan kok dari aku gitu kan? Kalau dirimu kan S3 Munchen, ya kan? Pasca sarjana aja UI gitu kan? Itu kan sesuatu yang glory, bisa dibilang glory from the past gitu loh. Wah, aku aja bisa kok sampai Munchen. Beda dong kebangkitan orang yang sudah merasa dirinya layak sama yang merasa dirinya sangat tidak layak, itu kan beda. Nah, bagi teman-teman yang kondisinya berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang kamu alami, apa pesannya Mbak Yohana? Ya balik lagi seperti cerita aku tadi tentang data sih kalau menurut aku. Karena misalnya aku dengar cerita teman-teman aku tuh susah banget ya, nggak punya uang gini-gini. Aku tuh sekolahnya dulu jalan kaki. Terus aku jadi inget, gue jalan kaki 1 kilo. Sekolah gue SD jalan kaki. Yang di Kalimantan? Kalimantan, jalan poros pula, bukan jalan rame, kan banyak setannya. Terus karena gue nggak punya data itu adalah kemiskinan, lu jalan kaki ya gitu. Nggak ada data, nggak ada deskripsi bahwa orang jalan kaki itu miskin, orang makan dikit itu miskin, nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi hal yang seperti aku, rubah data dulu deh. Rubah data dalam dirimu dulu, rubah pemahaman lu tentang siapa lu. Susah sih kalau gue kan emang kenanya di bab 1. Iya, betul. Iya kan, jadi rubah data lu, maka everything is okay, dan jangan pernah ngebandingin hidup lu sama hidup orang lain gitu. Kalau lu ngebandingin orang, ya pasti di atas kita ada lagi, di atas gua ada yang S4, S lilin, S segala macam kan gitu. Nggak perlu atau kan pasti ntar gua ngira yang langsing yang apa gitu. Udah lalu udah cakep dengan versi lu gitu. Cukup jadi atlet lari aja ya. Cakep. Kayak gitu. Karena nanti kalau menurut aku sih memang nggak berhentinya tuh pada saat kita mulai menganalisa. Berarti kan potensi pikiran ya, ada pikiran, perasaan, dan itu tadi kan gitu. Kalau lu mentoknya di analisa, nanti mainnya di pikiran. Potensi diri lu yang lebih kuat lagi tuh nggak muncul nanti, karena pada saat main ini muncul, kesadaran lu turun. Pada saat kesadaran lu naik, main kan turun. Nggak terlalu menganalisa lagi gitu doang rumusnya. Apa yang dilakukan Mbak Yohana dalam setiap hari untuk meningkatkan level kesadarannya, misalnya kayak meditasi, ada nggak rutinitas kayak gitu? Aku hening. Terakhir ini makin kencang ya. Kalau dulu paham teorinya, feel-nya nggak dapat karena mungkin pemahaman bab 1ku belum hancur, keyakinanku belum hancur. Heningnya gimana? Karena teman-teman tuh nggak bisa juga hening tuh yang gimana gitu, harus dikasih contoh. Jadi gini, secara sainsnya bahwa kalau kita dibilang, lu sabar, lu tenang, hati kita, pikiran kita tuh nggak bisa diintervensi. Satu-satu yang bisa diintervensi itu nafas. Jadi otomatis begitu lu ngalamin sesuatu, lu intervensi nafas lu langsung bisa. Kalau pikiran, perasaan, hati lu nggak bisa. Tapi kalau nafas lu pelanin, otomatis kan ngirim sinyal ke otak kita, ke neuron kita langsung aktif. Neuron kita langsung keluar endorfin, gitu-gitu kan otomatis tuh. Nafas. Iya, kalau kata suhu 7 detik katanya gitu. Jadi emang nafas lu yang hanya satu-satunya yang bisa diintervensi adalah nafas lu. Lambatkan nafas lu apapun keadaannya. Stop thinking karena lu nggak berhenti untuk menganalisa. Teknik-teknik yang banyak ya kan. Kayak gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita ngomong soal melambatkan nafas dan lain sebagainya itu kan udah lama ya jadi bahasan gitu ya. Betul. Cuma prakteknya itu ya nggak gampang ya. Betul. Iya. Menyadari nafas itu diucapkan kan mudah gitu ya. Makanya di Bandan Revolution itu jadi daily rutin. Ya, sadar nafas syukur ya. Sadar nafas syukur itu kan melambatin nafas pada saat kamu tarik nafas. Sadari. Wajah juga kelihatan lebih cerah, ya kan? Apalagi daily rutin kita sadar nafas syukurnya plus apa ya? 227. Beneran abaikan rel itu tuh bener tahu. Iya sayang. Betul. Plus 227 itu banyak loh mas. Yang cerita sama aku, Teteh, aku udah 30 tahun jarang banget aku nyengir gigi kelihatan. Gitu. Iya. Jarang senyum aku teh. Aku dulu jarang senyum. Bukan marah, bukan apa, sebenarnya tegang gitu. Iya. Cara parasimpatik gue tuh udah mengirim sinyal lu mau udah bertahan flight hidup on flight terus ya. bahkan flight on flight gue tonjok lu gitu kan. Senggol bacok ya, senggol bacok. Makanya hipertensi ujung-ujungnya. Ini terhibur, enggak, ini terhibur banget sih dengerin Mbak Yohana calon mantu ya? Iya. Nafas beneran kuncinya di nafas sih sebenarnya, dan itu nggak lama, karena kalau orang marah tuh nggak ada sih napas dada jantungnya yang pelan tuh nggak ada. Orang kalau marah mau mulut lu kunci, lu resleting di sini lu duduk gitu Iya, kan. pasti berdebar dia. Pada saat lu pelanin napas semua pada turun, jantung pelan gitu kan. Lagian kan cara nafasnya kura-kura sama anjing kan beda gitu. Usianya juga beda. Ya melet. Iya. Ini hanya bisa Anda saksikan dengan jelas. Nggak ada gue begini di lain-lain. Aku sedikit mau komentarin yang barusan. Tadi kan Mas Hendra cerita, kenapa teh kalau Mbak Yohana mah enak teh, dia startnya dari start Iya. udah banyak fasilitas Betul. gitu ya. Tapi Mas Hendra,
kalau kita lihat sejarah ceritanya Mbak Yo, Heeh. penderitaannya dia itu, dia tidak mendapat kebebasan, Oh. bukan di uang. Dia tidak merasa mendapatkan keleluasaan berekspresi. Menjadi diri sendiri ya. Jadi dia merasa terpenjara sama hidupnya sendiri seakan di dalam sangkar gitu. Bang. Dan itu penderitaan, di atas penderitaan melebihi duit gitu. Jadi ada rasa terkukung, ada rasa marah. Bahkan tadi kan Mbak Yo kan bilang kan, ya Allah kalau memang masih kayak gini terus gue nggak ada Udahin pencerahan, aja. udahin Gue aja. nggak percaya sama lu gitu. Daripada gue ngerasain kayak gini. Dan sepertinya teman-teman banyak yang merasakan seperti itu, Mas. Karena kita harus mulai dari Kan mana? gini ya, gitu. katanya gini kan, kalau lu udah jadi orang bener, orang baik, hidup lu bahagia gitu kan. Ya perasaan gua lurus, nggak pernah nakal, nggak pernah pacaran, Iya. nggak pernah. Iya. Kenapa gue Sekali nikah 3 kali. Orang nggak pernah sekali nikah 3 kali. Ternyata jam terbang bro, ngebuktiin. Maksudnya lurus banget gitu, nggak ada yang aneh-aneh kayak Ternyata gimana-gimana. bukan apple to apple kayak Bagus nanti tag judulnya. apa? Pacaran nggak pernah sekali Tapi- nikah 3 kali. Gini gue bisa mentertawakan hidup gue ya. Seru banget. Tadi kita di batch 27 kita ketawa-ketawa terus mau kerjanya. Gara-gara kalau apa-apa jawaban ya elah pantulan lagi pantulan lagi di dalam. Iya benar-benar. Aduh, masya Allah, masya Allah. Berarti guys, itu ternyata ya, Iya. itu. Ya, tapi mungkin ini Mas, setiap orang yang mungkin belum ketemu dengan kesadaran yang seperti saya, suffering itu juga harus diterima. Betul. Kalau nggak ada suffering, gue nggak ngerti yang kayak gini-gini, hidupnya kan lurus, ada duit ini biarin nikmatin hidup, bahagianya di mana kan gitu. Tapi dengan suffering ini Mas, aku ngerti bahagia beneran tuh yang kayak gimana. Karena pernah ngerasain di titik rendah itu kan. Tertekan, malu, segala macam adalah kayak gitu. Ya, itu yang bikin kita jadi ya, karena itu, karena Suffering. kita bisa melewati itu. Iya. Tapi menariknya ungkapan bahwa nggak penting realitanya seperti apa, faktanya seperti apa, yang penting adalah respon itu. Aku dari dulu sebelum baca buku Magnet Rezeki itu udah praktek itu kayak terus itu, kayak gitu. Kita lagi disakitin hati, ya udah, ini berarti tanda aku nanti akan gini terus gitu aja terus gitu. Itu kan kesadaran kayak gitu kan gift kan, kita benar-benar Iya, dikasih itu Tuhan skill gitu luar kan, biasa ya. untuk bisa Tuhan, lakukan kan, nggak semua orang kan, nggak ada yang ngajari terus tiba-tiba punya kesadaran kayak gitu gitu. Bener. Makanya- Itu tadi yang aku bilang ada buku kecil yang gue ikutin aja terus akhirnya menyala kan. Pada saat coba seandainya gue skip bodoh apaan sih gitu kan. Akhirnya gue nggak paham gitu. Iya, iya. Otak kita turunin dulu kompetensi berpikirnya gila-gila. Stop thinking, you know. Kan selama ini aku berkiblat pada yang intelijen gitu-gitu Oh, iya, ya. iya. IQ tinggi tuh ibadah keren. Enggak gitu. Tetap aja kekosongan, tetap kekosongan. Dan punya ya. anak nggak usah dipus di bagian situnya juga. Ya udah Iya. aja orang kan punya kecerdasan masing-masing. Pokoknya intelektual ansih lah ya. Dulu. Mm-mm. Heeh. Ya. Nanti kalau punya anak, kalau dia nggak bisa matematika, nggak bisa, biarin aja, dia mungkin bisanya di bagian apa. Iya, asik. Asik banget nih nyokap. Makasih ya mak gitu. Iya Mar, aku jadi bisa berterima kasih. Kalau dulu aku mengutuk dan memendam marah. Wah, Sekarang berterima kasih. sekarang berterima Sama kasih. mamanya? Iya. Maaf dulu sih, maafin dulu, maafin ya, ma gini gitu. Terus setelah rilis kesakitan luar biasa yang aku rasakan di badan gitu. Iya, iya. Kan aku yang dipaksa bisa gitu, jangan bisa, ini nangis gitu kan. Nah setelah aku merilis, aku menerima, lama-lama aku makasih Ma. Kalau nggak ketemu mama yang gini, gue nggak bisa mutus circle-nya nih. Ntar aku begitu lagi sama anak aku kan. Aku memaksakan pendidikan anak aku harus gini. Mama begini, masa kamu begini gitu kan. Ya, selesai. Ketemu pola, iya. Tuh, Hebat, Masya Allah. hebat. udahan di kita. Iya, kita Udahan stop di kita, sampai ya. di titik kita aja cerita ini, nggak harus looping lagi di generasi berikutnya. Dan gak buru-buru nolong sih, walaupun ada misalnya kemampuan kita di bidang ini. Anak terjerembab di bidang aku gak buru-buru nolong. Oh, alasannya Biar dia apa? belajar. Biar dia nggak suffering seperti aku. Suffering itu mengajarkan banget, bukan musibah. Iya. Mengajarkan Menarik ini. Ini menarik nih. mengajarkan dia Perspektif untuk keren. ngerti. Nanti dia jadi robot kayak aku lagi, taunya enak terus. Tahu-tahu diangkat lagi, diangkat lagi, Ah, gitu iya, ya. dibantuin lagi segala macam. Daripada saat bener-bener mentok kan mati. Di hari dia melewati itu dulu. Dia kan manusia juga ya, sama kayak aku juga, apapun bentukannya. Biarkan dia merasakan itu juga, pengalaman jiwa, pengalaman untuk keluar belajar jadi manusia. Gak bagus juga kalau dikit-dikit kita nolong, kita angkat gitu ya. Nanti robot jadinya lah, dia nggak punya perasaan, dia nggak punya power, dia nggak keluar potensi terbesar dalam dirinya tuh nggak keluar, walaupun dia achieve-nya udah dapat ini itu tuh, nanti dia seperti aku yang berikutnya gitu. Oke. Biarkan dia kalau mau nangis aja normal kok, nggak apa-apa. Tapi bukan karena nangis kita sakitin gitu, Nah, gitu. Penerimaan atas natural segala sesuatu. bertumbuh aja gitu. Karena jiwa dia juga harus belajar. Iya. Dan kita harus memberikan ruang juga buat dia bertumbuh dan belajar. Ya, Pak Yo, apa terakhir yang ingin disampaikan ke TVD gitu sampai dirimu di titik ini kira-kira dari bahasa hati yang paling dalam? Ai. Kamu jangan anjing ya. Boleh, di sini aku ngomong anjing ya. Nggak boleh onyet juga. Nggak apa-apa kalau onyetnya pakai rasa cinta, gue terima.
Ada kiddingnya teman-teman gitu. Mbak Dewi, aku dari hati terdalam tuh terima kasih ya, Tuhan selalu menghadirkan guru kehidupan tuh apapun bentukannya. Bahkan yang tadinya kita tolak, Iya. I love you Kita ya. tolak. aduh ya Allah, makasih banget ya, hatur nuhun pisannya teh. Kamu dengan pedang Insya Allah. Ya. Makasih, pokoknya terima kasih tuh, terima kasih yang bukan cuma sekedar hatur nuhun ya. Aku ketemu diriku sendiri, Mas. Selain merilis topeng-topeng identitas palsu, nanti teman-teman pun akan merasakan, karena ini nggak bisa diceritakan di mana experience setiap orang berbeda-beda. Betul. Aku menjadi diriku sendiri, aku tidak di-drive orang lain, bahkan mampu seapa adanya, nangis ya seapa adanya, tertawa pun seapa adanya. Iya. Topeng itu lepasin aja, jadi dirimu apa adanya aja gitu. Ya. Dan Ya. biarkan dia mengalir dalam dirimu, izinkan dirimu untuk menjadi wadah suci. Iya. Wadah suci di mana dia mau mengalirkan apapun yang dia kehendaki. Wow. Ay, tinggi kali. Juga psikolog. Teman-teman yang pengen dipeluk Teteh, yang pengen jumpa sama Mbak Yohana, kita minggu depan hari Sabtu tanggal 30 Iya, kita akan mau di ke Jogja Jogja. nih. Kita akan keseru-seruan nanti di Jogja sama bos Iya. Mbak Vigu, sama Teh Feby, sama Mbak Amanda. Mbak Amanda juga udah nyiapin beberapa pirantinya untuk vision board ya. Yes. Jadi silakan teman-teman, nanti kita jumpa di Jogja. Dan yang mau terhubung dengan jadi keluarga besar Banten Revolution, kita ada online lagi bulan Juni akhir, Ya, tanggal 26. Ya. By the way, saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Yohana ya. Banyak teman-teman yang nonton ini terinspirasi Mbak ya. Banyak yang terhibur ya. Dirimu seru banget orangnya. Keren banget ya. Jadi nggak berat yang diceritain Iya. gitu ya. Cuma ada di Gajerosa yang begini. Iya, 1.200 orang stay semuanya menyaksikan obrolan luar biasa Teteh dengan Mbak Yohana. Oke Teh, terima kasih banyak Teh ya. Jangan capek-capek Teh ya. I love you, Iya, Mas Chandra oke. dan Aduh. Terima kasih semuanya. Thank you.